Halo Sobat Alsa, hari ini kita mau bahas satu kasus yang benar-benar bikin satu Indonesia emosi. Bayangin, lu lagi lindungin istri dari penjahat, malah lu yang kena borgol digital. Kita bahas kasus keadilan untuk Hogi Minaya. Wah, ini sih plot twist hukum paling gila di awal 2026 ya. Kasus yang awalnya di Sleman, tapi sampai bikin Komisi 3 DPR di Jakarta meledak marahnya. Oke, coba dong ceritain dari awal. Gimana ceritanya korban malah jadi tersangka? Jadi gini, kejadiannya itu April 2025 di daerah Jembatan Janti, Sleman. Waktu itu, istrinya Mas Hogi, Mbak Arsita, lagi naik motor mau nganter pesanan jajanan pasar. Tiba-tiba dipepet dua orang jambret, tasnya dirampas, talinya diputus pakai pisau cutter. Terus, Mas Hogi lihat. Iya, Mas Hogi kebetulan lagi naik mobil di belakang istrinya. Spontan dong, namanya juga suami, dia kejar itu jambret pakai mobil expandernya. Terjadi aksi kejar-kejaran, Mas Hogi mepet motor pelaku biar berhenti. Tapi apesnya, motor pelaku oleng, naik trotoar, terus nabrak tembok. Kedua jambretnya tewas di tempat. Nah, di sini kan harusnya selesai ya. Penjahatnya kena batunya. Tapi kok malah Mas Hogi yang repot? Inilah anehnya, bukannya fokus ke kasus penjambretannya, Polresta Sleman malah menetapkan Mas Hogi jadi tersangka kecelakaan lalu lintas. Alasannya pakai UU lalu lintas. Katanya tindakannya Mas Hogi itu nggak seimbang buat bela diri. Bahkan, Mas Hogi dipasangin gelang GPS di kakinya. Bro, jadi tahanan kota yang nggak bisa kemana-mana. Gila sih. Udah trauma istrinya dijambret, suaminya malah dicap kriminal. Gue sempat lihat videonya viral di medsos kan. Betul, Mbak Arsita curhat di medsos, kasih lihat gelang GPS di kaki suaminya. Netizen langsung ngamuk. Sampai akhirnya kasus ini masuk radar Komisi 3 DPR RI. Gimana tuh momen pas di DPR? Katanya panas banget ya? Wah, panas parah. Tanggal 28 Januari 2026 kemarin, Kapolres sama Kajari Sleman dipanggil ke Senayan. Ketua Komisi 3, Pak Habibur Rahman, sampai bilang publik marah. Kami juga marah. Terus ada anggota DPR, Pak Safarudin. Beliau ini mantan jenderal polisi loh, yang nyemprot habis-habisan. Beliau bilang, ini bukan tindak pidana, ini bela diri overmah. Kalau saya Kapolda, Anda sudah saya berhentikan. Mampus. Terus ada masalah uang kerahiman juga ya? Apaan tuh? Nah, ini yang bikin emosi makin naik. Ternyata sempat ada upaya damai atau restoratif justice RJ, tapi keluarga si jambret malah minta uang kerahiman atau santunan ke Mas Hogi sebagai syarat damai. Logikanya kan kebalik, penjahat tewas pas beraksi, korbannya malah disuruh bayar. Bener-bener dunia terbalik. Terus, akhirnya gimana? Mas Hogi bebas? Akhirnya setelah kena semprot DPR, Kapolres Sleman, Kombes Edi Setianto, minta maaf secara terbuka ke Mas Hogi, istrinya, dan seluruh rakyat Indonesia. Dia ngaku kalau anak buahnya salah terapkan pasal. Kajari Sleman juga minta maaf. Gelang GPS di kaki Mas Hogi langsung dilepas, dan kasusnya diminta untuk dihentikan total demi hukum. Pelajaran buat kita, apa nih dari kasus ini? Pelajaran pentingnya, hukum itu jangan cuma kaku soal aturan, tapi harus pakai hati nurani. Di KUHP baru, pasal 53 itu jelas, keadilan harus lebih utama daripada sekadar prosedur formal. Dan kekuatan power of netizen plus pengawasan DPR itu beneran nyata buat nolong rakyat kecil. Setuju banget, keadilan akhirnya menang buat Mas Hogi. Oke Sobat Alsa, itu tadi bahasan kita. Jangan lupa kalau lihat kejahatan tetap waspada. Dan semoga penegak hukum kita makin bijak ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!